Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini yaitu pada mata kuliah Hukum Adat, kami akan membahas mengenai pengertian hukum adat, ciri-ciri hukum adat, dan juga kebiasaan hukum adat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Samia yang akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian hukum adat. Kata adat menurut Jalaluddin Pensam berasal dari bahasa Arab yakni adat, bentuk jamak dari adah yang mengandung arti kebiasaan atau cara. Sedangkan di Indonesia pada akhir abad ke-19 kata adat baru digunakan. Sebelumnya kata adat ini dapat kita temui pada masyarakat Melayu pada kisaran abad ke-16an dalam Undang-Undang Negeri Melayu. Nah, secara etimologi, pengertian adat adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tata cara tertentu yang ditiru oleh orang lain dalam jangka waktu yang panjang sehingga menjadi kebiasaan yang dihormati dalam masyarakat. Dengan kata lain, adat juga dapat diartikan kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Nah, tradisi atau adat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sehingga adat tidak punah ataupun menjadi kekal. Nah, adat ini juga bersifat dinamis, yang artinya terus berkembang. Adat istiadat yang ada dalam lingkungan masyarakat tertentu sangat berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan mereka. Dan hal tersebut dapat menjadi sumber pokok dari hukum adat. Adat di dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan tradisi lokal. Artinya, suatu perbuatan atau aturan yang senantiasa dilaksanakan sejak dahulu, sehingga lambat laun akan menjadi suatu kebiasaan atau kebudayaan. Nah, di dalam kebudayaan itu nantinya akan kita temui norma, aturan, hukum, maupun nilai-nilai budaya, di mana semuanya saling berkaitan satu sama lain. Jadi, tentunya di dalam lingkupan hukum adat ataupun adat itu pasti adanya yang bernama norma, aturan, hukum maupun nilai-nilai budaya. Nah, beberapa pakar hukum adat pun memberi definisi tentang hukum adat. Yang pertama, Profesor N.R.C. van Vollenhoven. Beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak berasal dari prinsip-prinsip yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing. Van Vollenhoven dalam buku Her Adatry van Nederlands Indie memberi penjelasan hukum adat adalah hukum yang tidak berasal pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kewenangan Belanda dahulu. Jadi, menurut beliau, hukum adat ini bukan berasal dari prinsip-prinsip yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, hukum adat ini adalah berasal daripada orang-orang pribumi ataupun orang-orang timur asing itu sendiri. Selanjutnya menurut Profesor Dr. R. Sopomo, dalam bukunya berjudul Bab-bab tentang hukum adat, beliau mengemukakan hukum adat adalah non statutoir atau sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu meliputi hukum yang berlandaskan ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam lingkungan di mana memutuskan perkara hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena beralih perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Jadi, menurut Profesor Dr. Esopomo ini, hukum adat itu adalah gabungan dari hukum kebiasaan kemudian juga dengan hukum Islam yang pastinya tetap berpatokan pada norma-norma hukum dalam lingkungan itu sendiri dan tentunya berasal daripada kebudayaan tradisional. Dan beliau mengatakan hukum adat itu adalah
hukum yang nyata dari rakyat. Artinya, sesuatu yang dijadikan hukum adat itu adalah memang berasal dari kebiasaan yang benar-benar terjadi pada masyarakat itu sendiri. Baik, selanjutnya menurut Profesor Mr. Dr. Hazairin, beliau menyatakan bahwa adat itu adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa norma-norma adat ini berupa adat-adat kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu sendiri, seperti itu. Kemudian, sebagaimana dikatakan perbedaan sifat atau corak antara norma kesusilaan dan norma hukum dapat dilihat dari bentuk perbuatannya. Jika perbuatan hukum berbentuk dilarang atau disuruh, maka perbuatan kesusilaan berbentuk dicela atau dianjurkan, sehingga pada hakikatnya hukum itu berbentuk berurat pada kesusilaan, seperti itu. Nah, menurut Profesor Mr. Muhammad Jojo Diguno, di dalam seminar hukum adat dan perbedaan hukum nasional, Jojo Digono pernah mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan. Selanjutnya dari Mr. G.H.T. Billy Freud, dalam bukunya Inleiding tot the Rijkswaterstaat in Nederland, memberi pemahaman hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tapi tetap dihormati dan dipatuhi oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Berikutnya, menurut Profesor Mr. B. Tirhar BZN, pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan Tirhar dalam pidato Dis Natalis Rechtshogeschool Batavia 1937 yang berjudul Het Adat Recht van Nederland India in Wetenschap, Praktik en Ederwit. Menurutnya, hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan di dalam keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya ditetapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke ciri-ciri hukum adat. Nah, menurut Wigjo Dipuro, ciri-ciri hukum adat adalah yang pertama, hukum adat tidak tersurat atau tidak tertulis. Kemudian yang kedua, hukum adat tidak dibukukan atau dikodifikasikan seperti peraturan perundang-undangan lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, susunannya tidak berurutan. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan pertimbangan atau konsideran dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kelima, tidak ada penjelasan secara sistematis terhadap pasal-pasal aturannya. C. Kebiasaan hukum adat. Hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Contoh kebiasaan hukum adat adalah yang pertama, panggilan dalam keluarga. Sebutan saudara dalam keluarga pada suku Melayu yaitu yang A, anak pertama dalam keluarga suku Melayu Riau dipanggil Long atau Sulung. Yang B, anak kedua dipanggil Ngah atau Ongah. Yang C, anak di bawahnya dipanggil Ci. Yang D, anak bungsu dipanggil Cu atau Ucu. Dalam panggilan tersebut, umumnya ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya Ci hitam, yakni Ci dengan ciri fisik berkulit hitam. Yang kedua, tradisi berkapur sirih. Di kehidupan masyarakat Melayu dikenal sebagai sebuah tradisi yang diberi nama dengan berkapur sirih, yakni sebuah tradisi makan sirih yang diramu dengan kapur dan pinang. Selain untuk dimakan, sirih dikenal sebagai lambang adat resam dan adat istiadat Melayu yang telah menjadi suatu kepastian di dalam beberapa upacara adat kaum di rantau-rantau Melayu, dari upacara pernikahan hingga pengobatan tradisional. Yang ketiga, tradisi pakaian Melayu. Menurut adat suku Melayu,
di dalam hal berpakaian hendaklah mengacu pada asas sesuai, yakni sesuai pakaiannya, sesuai yang memakainya, sesuai pula menurut ketentuan adat yang diberlakukan, dalam hal ini ihwal berpakaian. Mengacu pada hal tersebut menyebabkan orang-orang Melayu selalu memilih pakaian yang sesuai dengan diri dan kedudukannya, berusaha memakai pakaian dengan baik dan benar, dan berusaha agar tidak melanggar segala pantang larang dalam berpakaian, dan berusaha pula menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, tradisi kematian. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh pihak keluarga akan menyampaikan peristiwa kematian ini kepada tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah, serta tetangga sekitar secara beranting. Selain itu, alat komunikasi tradisional yang bernama beduk juga dibunyikan dengan nada yang khas di telinga. Saat mendengarkan suara beduk yang khas tersebut, masyarakat akan paham bahwa salah satu anggota masyarakat ada yang meninggal dunia. Kemudian, masyarakat akan segera melayat. Warga suku Melayu yang datang melayat biasanya membawa bawaan berupa beras dan makanan pokok lainnya. Selain itu, juga yang datang langsung membaca surah Al-Quran, khususnya surah Yasin, di samping mayat. Biasanya penguburan dilakukan antara pukul 2 siang sampai 4 sore. Yang kelima, tradisi perkawinan. Khusus wanita Melayu, sebelum menikah, calon pengantin dilarang berpergian kecuali mendapat izin dari orang tuanya. 1 minggu sebelum menikah dilarang keras bepergian, dan 3 hari sebelum menikah juga dilarang bepergian. Dipercayai ketika aturan itu dilanggar maka akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Bisa disimpulkan, adat pernikahan pada budaya Melayu terkesan rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kemudian ada mandi betangas yang berfungsi agar menambah keharuman badan. Kemudian pakatan, yaitu saling serah terima menantu bagi orang tua. Pakatan dilaksanakan setelah akad nikah. Baiklah kawan-kawan, itu tadi pemaparan singkat dari kami kelompok 1 mata kuliah hukum adat. Semoga video kami bermanfaat. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dari kami. Siang-siang panasnya terik membuat udang berlindung di balik batu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.